Oke, saat ini saya bersama dengan Coach Andika Supriyadi Saputra, terkenal dengan Coach Bedu. Selamat siang, Coach. Selamat siang, Bung. Gimana kabarnya, Coach? Kabarnya? Baik, baik, baik. Sibuk apa nih belakangan? Sibuk, banyak sih kesibukan ya, Bung. Di rumah nih, beres-beres rumah, tiba-tiba sekarang jualan kue, terus Bu jualan sembako. Ya, sambil ngisi-ngisi waktu aja sih di rumah sebenarnya sih gitu loh. By the way, puasanya bagaimana nih? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Bung. Oke. Coach, kita ngobrol-ngobrol sedikit masalah basket, Coach ya. Masalah Louvre dan juga IBL 2020 ini. Mungkin Coach bisa kasih pertanyaan pertama mungkin yang banyak ditanyakan oleh fans basket gitu. Alasan utama Coach Bedu pindah dari Hang Tuah ke Louvre waktu itu apa faktor utamanya yang menjadi pertimbangan dari Coach Bedu? Faktor utama ya, saya pindah. Pertimbangan utamanya mungkin, untuk akhirnya menerima tawaran dari Pak Erik. Aku sama Pak Erik ada satu visi, satu misi sama mereka, sama Pak Erik. Jadinya salah satu visi misi itulah yang aku bisa untuk melakukan pindah gitu loh ke Louvre gitu. Jadinya ada sedikit satu kesamaan aku dengan Pak Erik untuk membangun suatu tim yang baru, benar-benar baru banget gitu loh. Dalam membentuk tim baru ini, Coach Bedu juga diberikan kayak wewenang gitu untuk menentukan pemain mana yang akan saya ambil untuk membentuk tim baru ini. Kebetulan Pak Erik kasih aku hampir kepercayaan penuh ya untuk membangun tim ini dari segi bola basketnya, dari segi non basketnya juga. Jadinya benar-benar gimana sih bikin konsepnya tuh gitu loh. Louvre ini bawa kemana ke depannya gitu loh. Benar-benar dari pondasi dari awal gitu loh. Kebetulan aku sama Pak Erik kita satu visi satu misi dan kebetulan bukan aku cuman berdua doang dengan Pak Erik, tapi ada satu lagi yaitu Daniel gitu kan. Nah, jadinya 3 orang ini dan aku nih sebagai sebagai satu visi satu misi gitu loh, Bung. Jadinya kita tuh sepakat membawa tim Louvre itu arahnya mau kemana gitu. Membangun satu tim basket tentunya kan nggak gampang nih, Coach. Apalagi langsung membentuk satu tim yang berlaga di profesional di IBL gitu ya. Dari perspektif Coach Bedu sendiri, konsep apa sih yang paling utama yang mesti diterapkan dalam membentuk satu tim itu? Konsep yang paling utama sih dari pembentukan tim sih sebenarnya sih karena ini timnya benar tim baru ya. Jadinya kita tuh harus tahu apa sih visi misinya gitu dalam satu tim ini. Salah satu visi misi owner ini apa gitu loh. Dari visi misi owner itu kita maunya apa beliau, jadinya kita saya Daniel sebagai yang melancarkan dia untuk membangun tim ini, jadi kita mulai tahu gitu arahnya tuh mau kemana. Satu yang paling terutama sih dalam pembentukan satu tim itu harus karakter timnya tuh kelihatan gitu loh. Bukan karakter dalam bola basketnya ya, tapi karakter timnya gitu loh. Mau ngapain gitu itu sih. Tadi Coach Bedu kan ngomong visi dan misi. Kalau dari pengertian kita kan misi itu kan jangka pendek, misinya itu ini yang mesti dilakukan. Tapi kalau visi ini kan lebih ke jangka panjang. Kira-kira target jangka pendek, jangka panjang dari Louvre itu sendiri apa, Coach Bedu ya? Kalau jangka panjangnya ya, kita bisa bertahan di tim IBL di Liga Profesionalnya agak panjang gitu loh. Dengan dalam waktu beberapa tahun ke depan.
Kalau dalam jangka pendeknya ya kita mencoba bagaimana sekarang Louvre ini mencapai hasil yang paling maksimal dulu untuk sebagai tim benar-benar pendatang baru gitu yang di IBL gitu loh. Untuk yang IBL 2020 ini kita tahu ini seasonnya kan pendek ya oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tapi kira-kira target dari Louvre di IBL 2020 ini tercapai nggak menurut evaluasi dari Coach Bedu? Ya, untuk sekarang sudah sangat tercapai, Bung. Dari awalnya sih pertama ya, tim kita nih yang benar-benar tim baru, yang benar-benar tidak dikenal sama orang. Ya kan? Benar-benar tidak dikenal sama orang, sampai ya lumayan lah sedikit demi sedikit kita sudah orang sudah mulai mengetahui, oh ada tim baru namanya Louvre. Nah, itu sih dulu. Tadi kita berbicara mengenai konsep dari tim itu. Kalau dalam rekrutmen, pengambilan pemain untuk membuka Louvre itu sendiri, Coach Bedu ada filosofi tersendiri nggak? Pemain seperti apa sih yang seharusnya itu bermain untuk saya di Louvre? Jadinya gini, Bung. Kebetulan kita pembentukan masalah pemain, perekrutan pemain, kita tidak banyak bisa memilih. Ya, tapi yang kita cari orang yang berani total ya buat tim, berkorban buat tim, yang benar-benar petarung buat tim gitu loh. Kalau kita disuruh memilih, sulit untuk memilih. Soalnya kan sekarang posisinya waktu di awal kemarin tim Louvre ini baru terbentuk, kita juga tidak bisa memilih kan, pemain kan sudah pada banyak di tim-tim masing-masing gitu, Bung. Jadinya ya totalnya cuman ya kalau aku bilang sih harusnya yang orang petarung, yang totalitas buat tim, ya itu yang kupilih. Ya sekarang yang terbukti yang ada yang begini, pemain yang ada di Louvre ya itu gitu loh. Strategi apa yang Coach Bedu waktu itu terapkan ya, sehingga seorang Dimas Muhari bisa main kembali, kemudian bisa mengajak Lutfianis Gunawan untuk main juga untuk Louvre? Apa ya? Kalau saya sih cuman berkomunikasi sih sebenarnya. Yeah. Artinya satu ya, kalau cuman kita ngobrol masalah Lutfi ya. Yeah. Lutfi itu sudah dipastikan dari prawira ya, terakhir dia dipastikan pensiun. Yeah. Dia bakal bekerja di satu perusahaan swasta, BUMN. Ya, saya banyak komunikasi sama dia. Saya bilang sama dia, "Pi, kamu nggak mau bantu saya?" Saya bilang. Artinya bantu saya dalam bola basket nih. Saya benar-benar tim baru. Tapi saya tahu karakter kamu gitu loh. Tapi mau bantu saya nggak gitu loh. Artinya, bantu apa coach katanya? Ya bantulah. Coba main 1 musim kayak dulu. Atau 2 musim gitu loh. Pokoknya bantu aku merunning sebuah tim aja gitu loh. Artinya, ya aku bilang, hitung-hitung kamu tolong saya lah, kalau saya bilang begitu. Terus ya orang juga pasti kan awalnya berpikir, Bung, artinya ya bener nggak sih ini tim, yakin nggak sih kira-kira bakal timnya nih bagus nggak sih ke depannya, tim baru, Bung, soalnya tim bener-bener dari nol kan, gitu loh. Nah, tinggal prosesnya lagi meyakinkan dia supaya mau bergabung gitu kan. Itu kalau Lutfi ya. Kalau Dimas, kita bicara masalah Dimas. Dimas itu pertama tuh tidak ada berkomunikasi kita. Aku Dimas nggak ada. Kebetulan aku tuh kan latihan di BL. Yeah. Dimas itu kan kerja di situ, Bung. Yeah. Sebagai yang pengatur untuk di BL Academy itu kan. Yeah. Nah, aku sering ketemu. Aku latihan, Dimas ada datang ngantor. Aku datang, ketemu Dimas, apa kabar Dim? Kayak orang biasa lah kita ketemu. Yeah. Waktu itu pemain aku masih 4 atau 5 orang gitu. Bilang 4-5 orang. Aku bilang, Dim, latihan yuk. Latihan apa coach? Kata dia. Latihan basket dong, aku bilang gitu. Aku udah gak kuat lari loh, kata dia. Yeah. Udah berat badan. Dia bilang gitu kan. Yeah. Aku bilang, oh berat. Aku bilang, enggak apa-apa.
ikut latihan aja, bantu-bantu dulu, aku bilang. Orang masih kurang nih, aku bilang. Buat main 5 lawan 5 aja nggak bisa, Bung. Bayangin kan, 5 lawan 5 aja nggak bisa gitu loh. Cuman adanya paling 3 lawan 3 gitu kan, 4 lawan 4, paling banyak tuh 4 lawan 4. Paling 3 lawan 3 gitu. Terus aku bilang, ayo deh, aku bilang, malu udah nggak kuat katanya main gini-gini. Oke. Pertama, hari kedua, hari ketiga, aku tuh latihan sampai 1 minggu, dan minggu kedua aku masuk gini, ayo Dim, gini, main. Aku bilang, kalau nggak, kamu ikutan main aja lagi musim ini, aku bilang. Dengan santainya aku bicara. Kata dia gini, kamu ini ya, dia bilang, dia panggil aku, kamu nih ya, ada-ada aja ya, dia bilang. Masa aku disuruh main lagi? Gimana kerjaanku, katanya. Terus, habis gimana kerjaanku, terus aku bisa nggak main kayak dulu lagi, kata dia gitu kan. Terus, gue bilang gitu, ya Dim, apa sih yang nggak mungkin sih Dim, gue bilang. Bukan masalah latihannya, Dim. Yang penting hatinya kan niatnya dulu gitu loh. Kalau niatnya bagus, pasti bisa jalan. Oke. Dia bilang, ntar deh aku bilang sama istriku, katanya gitu. Dia bilang istriku. Ya, nggak ada kabar. Tiba-tiba dia sama anaknya sering sama istrinya datang ke mana? Ke kantor. Kebetulan kantor kita ya satu lapangan kan. Ya udah, akhirnya dia bilang, aku tebak, hey, gue bilang, Dimas main lagi ya, gue bilang. Dengan aku biasa ceplos-ceplosnya aku gitu kan. Wah, kalau aku tergantung Dimas aja, katanya. Istrinya bilang gitu. Istrinya gitu loh. Tuh, kan Dim, ya tergantung kamu kan berarti kan, gue bilang. Terus abis itu, gue bilang sama dia, terus Dimas balas lagi, aku tanya orang tuaku ya, kayak gini. Udah, ketemu orang tua ini. Tiap hari ketemu, 2 hari sekali, 3 hari sekali, ayo Dim, main. Akhirnya tiba-tiba suatu keputusan, ya sudahlah, aku coba main lagi ya, dibilang. Terus, tapi jangan bermimpi yang banyak, dia bilang gitu. Ya aku bilang, aku nggak punya mimpi banyak sih buat kamu. Ya, tapi aku percaya aja sih, gue bilang. Aku lebih meyakinkan dia sih sebenarnya gitu loh. Gitu, itu sih, Bung. Itu kalau istilah Jawa itu witing tresno jalaran soko kulino gitu. Gara-gara sering ketemu akhirnya kejadian juga. Karena kan di Surabaya, Bu, soalnya kan gitu loh. Terus si Daniel juga sering kan. Daniel sering bercanda-bercandain Dimas. Kakak Dim, katanya. Dia kan kalau ngomong Dimas, Kakak Dim. Emang kamu nggak punya niat lagi main apa? Seru tahu main basket tuh. Pokoknya stresnya kita gitu loh. Tiap hari gini-gini. Kakak Dim sekarang pegangnya anak-anak kecil. Terus Kakak Dim nggak mau lihat anak-anak kecil Kakak Dim di BL Academy ini, lihat seorang Kakak Dimas main lagi, terus dia lihat sekarang, bukan lihat yang dulu loh, kata Daniel begitu. Pas. Coach, Coach, untuk pemain import, kita mengerti mengenai Savon Goodman dan juga Martavius Irving, karena mereka udah pernah main di IBL sebelumnya dan juga berprestasi sebelumnya. Kalau mengenai Michael Colawole sendiri, saya dengar-dengar ada sedikit drama di belakang pemilihan Michael Colawole ini. Jadinya untuk Michael ini kan kalau kita ngambil 3.000, 2.000, 1.000 ya. Berarti kan 1.000-nya itu siapa gitu kan. Oke lah. Adalah timbul nama, keluar 5 nama, Bung. 1.000. Lihat videonya. Aku bilang sama Daniel, sama Pak Erik, kalau aku sih 1.000 nih kita banyak-banyak berdoa deh, gue bilang. Gue bilang, kenapa banyak berdoa? Ini salah satu bonus lah buat kita, gue bilang. Kenapa bonus? Bagus, kita pakai bisa. Nggak bagus, jangan disalahin. Ya. Terus gue bilang, tapi Pak Erik punya keyakinan, Daniel juga punya keyakinan, aku juga punya keyakinan, ya udahlah, Michael. Apa keyakinannya? Kan ditanya kan. Kata bos bilang,
followersnya banyak. Iya kan? Iya kan? Gue bilang, gue bilang, Daniel, dia di Instagram kayak apa kayak gue bilang gitu ya. Kan setinggal 1.000 kan. Apain coach katanya? Suruh foto. Suruh foto. Maksudnya foto apa coach kata Daniel? Coba foto dari badannya, setelah badannya suruh dia buka baju. Buka baju, lihat. Kalau badannya bagus, kurus, oke. Ya dong. Gue bilang sama dia gitu kan. Oke. Daniel, kamu nih ya nyuruh aku katanya. Ntar dikirain malah kayak nyuruh orang nggak buka baju dikira macem-macem lagi katanya. Udah nggak apa-apa, aku bilang udah. Ternyata badannya kotak-kotak kan. Six pack. Ya, aku bilang udah kita udah jangan terlalu diributin banget. Kita ambil aja udah. Ambil banyak-banyak berdoa, ya kan? Mudah-mudahan Tuhan kasih kita jalan buat bantuin kita, gitu sih. Terus Coach Bedu bisa realize kalau Kolawole pemain yang bagus kapan? Saya dari awal saya pertama kali scrimmage. Saya pertama kali scrimmage melawan di Surabaya tuh lawan tim IBL. Jadinya di situ saya udah melihat, wah nih orang gila nih. Ini orang gila, ini orang bisa tolong tim aku di saat waktu aku lagi buntu dan mendesak. Aku bilang begitu kan. Dan orangnya diajak ngobrol tuh asik gitu loh. Seru gitu loh. Kalau aku kan nggak bisa yang kayak serius-serius banget gitu loh. Artinya di saat di lapangan ya aku bisa serius gitu loh. Tapi di luar lapangan aku bisa interaksi supaya ketawa, ngobrol. Nah, aku bilang, ini orang kayaknya bisa nolong tim aku sih. Pas aku game scrimmage pertama di Surabaya, wah aku udah ada sedikit punya keyakinan gitu loh. Itu sih. Oke. Coach, ini kan pasti komitmen Pak Erik terhadap Louvre ini kan pasti jangka panjang. Investasinya bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang juga gitu ya. Kalau untuk musim depan, kira-kira gambarannya untuk pemain import, kira-kira komposisinya bakalan dipertahanin, Coach? Belum tahu, Mas. Kalau masalah pemain import tahun musim depan, aku belum tahu untuk siapa yang bertahan, siapa yang enggak gitu loh. Kita lihat nanti ke depannya gimana gitu loh. Ya kan. Kita coba meetingin lagi segala macam gitu. Itu sih. Oke. Banyak pertimbangan sebenarnya gitu. Iya. Ada rencana dari Pak Erik maupun manajemen dari Louvre untuk ya kira-kira membangun fasilitas tersendiri buat Louvre? Coba kemungkinan besar sih ada kemarin-kemarin. Tapi kita tuh masih kita diskusikan. Aku sama Daniel masih didiskusikan, sama Pak Erik masih didiskusikan. Artinya tim ini kedepannya mau bagaimana gitu loh. Gitu. Kita kan nggak tahu tim ini mau Pak Erik tuh punya gambaran tuh bagaimana gitu loh. Soalnya Pak Erik orangnya susah untuk ditebak. Soalnya dia punya pemikiran kadang yang tidak pernah kita pikirin gitu loh. Berdua sama Daniel gitu loh. Kadang tapi dia ternyata dia benar, dia dipikirin sama dia yang belum pernah kita pikirin gitu. Itu sih. Oke. Coach, pertanyaan terakhir nih, yang milih nickname Buaya Darat ini siapa? Pak Erik. ada alasan, ada cerita di belakang Buaya Darat ini? Kalau buaya itu kan lambangnya Surabaya ya. Surabaya, ya. Kalau daratnya itu aku nggak tahu tuh Pak Erik tuh kok bisa jadi buaya darat gitu.
Mungkin Pak Erik punya pemikiran apa gitu untuk buaya darat itu gitu sih. Saya pikir ini juga salah satu strategi marketing yang lumayan jitu juga sih, karena mudah untuk diasosiasikan dengan Louvre Surabaya. Gini, ada identitas tersendiri gitu dengan Louvre Surabaya. Ya, jadinya orang tuh kalau ingat Louvre, pasti ingat buaya darat. Yeah. Terus kalau ingat buaya darat, pasti ingatnya bajunya warna hijau. Okay. Pasti selalu. Jadinya selalu gampang mudah diingat sama orang. Tadi Bung Ridwan bilang itu, emang sih. Enggak, saya takutnya jangan sampai nanti menyimpang, begitu orang nyebut buaya darat, ingatnya Coach Bedu gitu. Kenapa, Bung? Buaya darat juga. Enggak lah, Bung. Mainnya kali yang Bung. Pelatihnya mah. Kalau pemainnya enggak lah. Pelatihnya enggak lah. Oke, Coach Bedu, thank you wawancaranya ini singkat siang hari ini. Thank you buat waktunya Coach Bedu. Stay safe. Kita ntar bincang-bincang topik lain lagi. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar, Coach. Oke, sehat selalu, Bang. Thank you. Oke.